Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Epistemologi Ilmu Pengetahuan. Saya sebagai moderator Dayang Fatih, dan teman saya dan Tasya Febrianti. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami Yang dibacakan oleh Santi. Nah, di sini pengertian epistemologi. epistemologi. Epistemologi ini ialah cabang filsafat secara usul mengkaji hakikat pengetahuan. Ia tidak hanya sekedar bertanya apa itu pengetahuan, tetapi juga membahas sumber, metode, validasi, dan batasan pengetahuan manusia. Nah, epistemologi ini mencoba memahami bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, apakah melalui pengalaman, indrawi, akal budi, intuisi, atau wahyu, serta bagaimana cara membedakan pengetahuan yang benar dengan keyakinan atau opini semata. Epistemologi memiliki fungsi penting, yakni membantu manusia memilah antara pengetahuan yang sahih yang keliru, sekaligus menjadi fondasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Selanjutnya itu sejarah perkembangan epistemologi. Nah, epistemologi ini sebagai kajian tentang pengetahuan memiliki sejarah panjang yang berawal dari Yunani kuno. Pada masa ini, filsuf seperti Socrates menekankan bahwa pengetahuan sejati merupakan dasar dari kebijakan, sehingga kesalahan manusia muncul karena ketidaktahuan. Nah, di sini Plato dan Aristoteles berbeda pendapat. Nah, Plato memandang pengetahuan sebagai pandangan dari alam benda yang bersifat abadi, sementara Aristoteles menekankan pentingnya pengamatan dan pengalaman. Terus perkembangan berikutnya terjadi pada abad pertengahan, ketika pemikiran Yunani berpadu dengan ajaran agama, baik dalam tradisi Kristen maupun Islam. Terus memasuki era modern pada abad ke-17 dan ke-18. Epistemologi berkembang sebagai cabang filsafat yang lebih sistematis. Rendistaster sebagai tokoh rasionalisme menekankan bahwa kepastian pengetahuan hanya dapat dicapai melalui akal. Dengan semboyannya yang terkenal cogito ergo sum, atau bisa dibilang aku berpikir maka aku ada. Berbeda dari John Locke. Dari David Hume menekankan empirisme, yakni bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Di tengah perdebatan rasionalisme dan empirisme, Emmanuel Kant hadir dengan sintensinya, menyatakan bahwa pengetahuan merupakan hasil interaksi antara pengalaman indrawi dengan struktur kebawaan akal manusia. Pada abad ke-19 hingga ke-20, epistemologi berkembang lebih kompleks dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, dan metodologi ilmu. Karl Popper memperkenalkan falsifikasi sebagai kriteria ilmiah, yaitu bahwa teori harus bisa diuji dan mungkin dibantah. Thomas Kuhn mengajukan konsep paradigma dalam perkembangan ilmu yang dapat berubah melalui revolusi ilmiah.
Michel Foucault. Mengkaji keterkaitan antara pengetahuan dan kekuasaan, sementara Jürgen Habermas menghubungkan epistemologi dengan kepentingan praktis, komunikatif dan dikritik aja. Saran nggak kritik semuanya. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempersilahkan kami untuk mengkritik kesalahan dan segalanya. Yang pertama, kami ingin mengkritik makalah kelompok 3. Dalam makalah kelompok 4 terdapat daftar isi, yang padahal struktur dari makalah tersebut jelas diperintahkan tidak perlu daftar isi. Yang kedua, jika mengisi daftar isi, diharapkan menggunakan pemakalah diharapkan menggunakan nomor pada daftar isi tersebut, nomor halaman. Karena pada pembuatan daftar isi harusnya terdapat nomor halaman di daftar isi tersebut. Ketiga, yaitu di bagian pembahasan. Definisi dari epistemologi yang ada dalam makalah kelompok 3 kurang lengkap karena tidak menjelaskan juga pengertian kata epistemologi secara bahasa. Pengertian secara bahasa adalah keyword atau kata kunci dari memahami apa itu epistemologi. Yang keempat, bisa teman-teman buka juga pada subbab B, A, pengetahuan, definisi, dan kategorisasi yang terdapat pada slide ke-10. Di situ kan A, pengetahuan, definisi, dan kategorisasi. Seharusnya itu pengetahuan, titik 2, definisi, dan kategorisasi. Tapi dalam makalah itu tidak ada titik 2-nya. Sedangkan titik 2 itu adalah perinci dari kata sebelumnya. Kalau misal nggak ada titik 2, maknanya itu berubah menjadi pengetahuan tentang definisi dan kategorisasi, atau bahasa mudahnya itu pengetahuan tentang pengertian dan pengelompokan. Jadi berbeda dengan pembahasan pemakalah. Terus yang kelima, pada slide ke-6, Yang mana tuh? slide ke-6 ada halaman jadi pakai slide. Iya, baik. Ada dicatat semua Iya Pak. apa yang harus Perbaiki, Pak. Teman Daftar saya isi. bisa dapat. Daftar isi. Moderator lah yang jadi nya. Notulen kan moderator selalu notulen. Iya Pak. Slide ke-6 itu tentang subbab definisi epistemologi. Kutipan yang pertama, kami mencoba mencari sumber dari kutipan tersebut, hanya menemukan sebagian kalimat dari kutipan yang pemakalah ambil, yaitu kata kalimat epistemologi adalah cabang filsafat yang khusus mengkaji hakikat pengetahuan. Namun kalimat selanjutnya itu tidak ditemukan. Nah, terus pada yang keenam, pada bagian pembahasan tentang sumber pengetahuan. Makalah ini cuma fokus pada pengalaman, rasio, dan tradisi. Nah, padahal dalam konteks sekarang media digital jadi sumber pengetahuan baru yang berpengaruh. Jadi menurut saya seharusnya dibahas juga pada makalah tersebut. Isinya kayak media sosial, terus AI, cara bagaimana bisa mempengaruhi cara orang dapatin dan percaya pada pengetahuan yang didapatkan pada AI tersebut, karena kan bisa aja diedit. Terus juga pada di 14, di slide 14 pada subtitle C, teori-teori epistemologi. Di sini tuh mungkin kami sebagai pembanding atau pembaca susah membedakan antara subtitle sama pembahasan. Seharusnya di pembahasan tuh yang yang A, empirisme tuh seharusnya diganti A-nya diganti sebagai 1. Jadi orang lebih mudah memahaminya. Kalau misalnya seseorang bilang
teori-teori epistemologi yang bagian C. Yang di makalah itu C semua. Gak ada lagi yang cara bedanya 1, 2, 3. Sedangkan yang paling saya di atas tadi ada 1, 2, 3-nya. Yaitu di bagian subtitle C, D, sama E. Oke. Saran dari kami menemukan beberapa kesalahan penulisan terdapat dalam makalah, seperti yang terdapat di poin 3, hubungan epistemologi dalam filsafat dan ilmu pengetahuan. Di sana ada kalimat yang diberi garis miring. Padahal kalimat tersebut bukan istilah asing, dan pemberian garis miring tersebut tidak memenuhi kata juga. Garis miring, kalimat yang diberi garis miring yaitu bagaimana manusia mengetahui sesuatu. Yang digaris miringi yaitu cuma kata bagaimana manusia mengetahui, sedangkan sesuatunya tidak diberi garis miring. Kemudian terdapat kata yang memiliki huruf yang tidak lengkap. Yaitu terdapat pada poin D, signifikasi epistemologi dalam ilmu pengetahuan, yaitu terdapat pada poin B, peran dalam pengembangan teori ilmiah. Di sana ada kata yang terdapat digunakan, sedangkan kata yang sebenarnya digunakan, jadi hurufnya tinggal 1. Sampai ke situ matanya. Jeli. Diharapkan kepada Sangat pemakalah detail sekali. untuk lebih teliti dalam pembuatan makalah dan penulisan makalah. Baik. Terima kasih atas saran dan apanya. Untuk pembantu yang sudah memberikan saran kepada makalah kami ya. Yang ingin bertanya, silakan bertanya. Dari kami pembanding yaitu pertanyaannya, bagaimana? Tadi kan saya sudah bahas bahwa pada makalah ini tidak ada pembahasan tentang media digital sekarang. Nah, pertanyaan saya, bagaimana epistemologi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di era digital saat ini, ketika sumber pengetahuan tidak hanya berasal dari pengalaman dan rasio, tetapi juga dari media sosial. Bagaimana epistemologi dapat diterapkan? Sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Jadi perkenalkan, nama saya Fauzatul Isra dari kelompok 8. Izin bertanya, kan di makalah menyinggung tentang pandangan Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan Descartes tentang pemikiran. Nah, jadi pertanyaan saya, kenapa para filosofis seperti Al-Ghazali menilai wahyu sebagai sumber pengetahuan tertinggi, sedangkan para filsuf pada era modern lebih percaya akal dan pengalaman. Nah, apakah ini terdapat perbedaan budaya atau perbedaan cara memahami kebenaran? Itu yang di kacamata. Ya, itu. Siapa? Yang mana? Tengah? Yang ujung? Tunggu bentar. Astagfirullahaladzim, ulang, aku belum bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda. Saya ingin bertanya ke pemakalah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa pengetahuan yang kita anggap benar hari ini tidak akan terbantah oleh temuan baru di masa depan. Terima kasih. Apa semuanya? Oke. Kemudian kritisisme. Apa yang dia lihat Dan apa yang dirasakan? apa yang dia rasakan itu disebut dengan Kritisisme. yang diperoleh melalui Menjawab pertanyaan dari Ara. arah apa? Sitiara Rajia, Pak.
Bagaimana epistemologi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di era digital saat ini ketika sumber pengetahuan tidak hanya berasal dari pengalaman dan rasio, tetapi juga dari media sosial dan teknologi. Jadi epistemologi itu sebenarnya nggak cuma buat dibahas di kelas filsafat aja, tapi bisa banget diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di zaman digital sekarang kan. Sekarang kan sumber pengetahuan tuh nggak cuma dari buku atau dari pengalaman langsung, tapi juga dari internet, media sosial dan teknologi lainnya. Kemudian disinilah pentingnya kita berpikir epistemologi yaitu belajar memilih mana informasi yang benar, mana yang cuma informasi yang hoax. Jadi contohnya itu waktu kita baca berita di media sosial, jangan langsung percaya. Kita perlu memikir dulu, kayak mana ya? Siapa yang bikin informasi itu? Entah yang bohongnya itu, kayak gitu. Jadi kayak gitulah kan. Coba ya. Alhamdulillah. Soalnya itu bagaimana kita memastikan bahwa klaim pengetahuan yang kita anggap benar hari ini tidak akan terbantahkan oleh temuan baru di masa depan. Jadi kita itu nggak bisa memastikan kebenaran itu sepenuhnya, karena pengetahuan itu bakal berkembang terus. Yang bisa kita lakukan adalah terus belajar, terus mencari pengetahuan, kayak itulah. Dan ngecek ulang, kayak gitulah. Menilai kebenaran berdasarkan bukti yang paling baru. Jadi supaya apa yang kita tahu itu tetap relevan atau makin dekat sama kebenaran yang sebenarnya. Udah paham? Jadi gimana? Kita tuh nggak bisa memastikan kebenarannya itu, Pak. Kita tuh nggak bisa memastikan kebenarannya itu, Pak. Terus mencari tahu. Karena ada hal baru, kita tuh pokoknya harus kita cari tahu lah. Begitulah pokoknya. 10 ada beredarnya anak durhaka jadi paling. Nah, itu kan pengetahuan pada orang pada umumnya kemarin tahun, pas tahun 2010 tuh lah. Pas kita udah berkembang di 2025 ini, pengetahuan kan makin bertambah. Yang sebelumnya kita anggap, oh ikan berarti anak durhaka tuh bakal jadi ikan pari, oh berarti betul. Pas kita udah 2025, dengan adanya AI, kita udah tahu, oh berarti ini editan, bukan lagi yang betul. Nah, jadi kita yang anggapan kita yang kemarin kita anggap betul, berarti yang di zaman sekarang tuh salah. Nah, makanya perkembangan tuh terus berlanjut. Karena akal manusia itu terus bertambah, berkembang. Ngerti? Dan dari kelompok kami, jika ada kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.